Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin membacakan dua ayat yang isinya hampir mirip bagi kita semua, dan kita akan melihat ayat-ayat tersebut. Kita akan melihat apa maksud perkataan di dalam ayat-ayat tersebut. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kemudian ayat lain yang ingin saya bacakan adalah Roma 6 ayat 11 berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, Galatia 2 ayat 20 sebenarnya menulis tentang rahasia hidup sebagai orang Kristen, atau bagaimana menghidupi diri kita sebagai orang Kristen yang memuliakan Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan bahwa kita seharusnya memandang diri kita bahwa kita telah mati bagi dosa. Kemudian dikatakan bagian berikutnya, tetapi kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ada dua sisi di sini yang perlu kita lihat di dalam menghidupi kehidupan Kristen ini. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang memandang kepada salib Kristus. Artinya saudara, bahwa 2000 tahun yang lalu ketika Yesus tersalib di kayu salib, sebenarnya pada waktu itu kita tersalib di sana. Kita mati secara rohani bersama dengan salib Kristus. Jadi dalam hidup ini yang perlu kita ingat adalah salib Kristus. Selalu kita ingat salib Kristus. Kata-kata Paulus dalam Galatia 2 ayat 20, di sini dikatakan, namun aku hidup. Kata aku di sini, kalau kita bisa terjemahkan di sini, kata aku di sini adalah manusia lama kita sebenarnya, yang disalibkan bersama dengan salib Kristus. Kalau sudah disalibkan bersama dengan salib Kristus, maka manusia lama itu sebenarnya kehilangan kekuatan lagi di dalam hidup kita. Artinya kita bukan manusia lama yang berada di dalam Adam, tetapi kita adalah manusia baru yang berada di dalam Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, begitulah cara kita memandang hidup kita. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita memandang penyaliban Kristus adalah sebuah titik puncak kehidupan kita. Maksudnya apa? Maksudnya kita tidak bisa lagi hidup independen
atau hidup berdiri sendiri, atau hidup terpisah dari Allah. Tetapi kita mengakui bahwa Kristus hidup di dalam kita. Bagaimana caranya Kristus hidup di dalam kita? Kristus hidup melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita doakan, apapun yang menuntun hidup kita, seharusnya kita berjalan di dalam tuntunan kehendaknya. Amin, saudara. Jadi kita berjalan menurut kehendaknya yang ada di dalam hidup kita. Itulah orang yang percaya kepada Kristus, memandang salib Kristus. Manusia yang lama itu sudah mati, independence kita sudah mati. Yang mati itu adalah mati secara rohani. Secara jasmani memang kita masih hidup, tetapi manusia lama kita tidak berdaya lagi. Kehilangan kekuatannya sejak salib Kristus. Katakan amin. Amin. Nah, itu sebabnya orang-orang yang mengakui salib Kristus tersebut, mereka hanya mempunyai satu loyalitas, yaitu loyalitas mereka, kesetiaan mereka adalah kesetiaan kepada Yesus Kristus yang melakukan pekerjaannya di dalam hidup kita. Kristus yang mati di kayu salib memberikan ajaran-ajarannya kepada kita agar supaya kita mentaatinya. Dan Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, itu menandakan bahwa Kristus hidup di dalam kita. Begitu. Jadi orang yang sudah percaya kepada Yesus, orang yang sudah percaya kepada salib Yesus adalah orang yang memiliki Roh Kristus, orang yang memiliki Roh Kudus. Kenapa, saudara? Paulus katakan sejak salib Kristus ada persatuan antara kita dan Kristus, sehingga dari waktu ke waktu ini menjadi sebuah titik yang akan memandu hidup kita selama-lamanya. Amin, saudara. Kalau di dalam bahasa Yunani, Galatia 2 ayat 20 itu sebenarnya dimulai dengan kata Kristus. Dikatakan Kristo sunes tau romai sode oketi ego. Egonya itu ke belakang. Ego itu adalah saya. Kalau dalam bahasa Yunani, ego itu adalah saya. Jadi ayat ini sebenarnya dimulai dengan Kristus. Kristus mempunyai tempat yang pertama di dalam hidup kita. Sekali lagi, Kristus sunes tau romai sode oketi ego. Kalau dalam bahasa Indonesia kan bilang, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi setiap orang yang percaya kepada pekerjaan Kristus, yang percaya kepada salib Kristus, dia mengakui bahwa Kristus itu hidup di dalam hidupnya. Terjadi pertukaran hidup. Hidup kita yang lama mati, tidak ada lagi hidup yang bebas, hidup yang bergantung kepada diri sendiri, tetapi yang ada adalah penyerahan hidup kepada supremasi ketuhanan Yesus Kristus. Tidak ada orang yang bisa melakukan ini selain kita sendiri. Begitu. Jadi kita menyadari bahwa diri kita yang lama sudah mati dan Kristus yang hidup di dalam kita, artinya kita hidup karena melakukan
kehendak Kristus di dalam hidup kita. Bagaimana caranya melakukan kehendak Kristus? Yaitu kebenarannya yang kita percayai di dalam hidup kita. Yaitu kebenaran firman Tuhan. Yaitu theopneustosnya. Saya berkali-kali katakan, kalau engkau mencintai Yesus, maka engkau akan mencintai firman-Nya. Engkau akan tergerak hatimu menyelidiki, mengetahui apa keinginan, kehendak Kristus bagi hidup kita. Dan kehendak Kristus itu tersedia di dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi orang yang sudah ditebus oleh salib Kristus adalah orang yang surrender dengan penuh. Penyerahan hidupnya penuh di dalam Kristus. Karena dia menyadari 2000 tahun yang lalu ketika Kristus mati di kayu salib, maka hidupnya yang lama juga mati bersama dengan Kristus, tersalib di salib Kristus, ya. Kita yang jahat, di evil eye atau ego itu sudah disalibkan di salib Kristus. Karena itu tidak lagi mempunyai kekuatan untuk mengklaim hidup kita yang sekarang. Amin, saudara. Kalau engkau hidup pada saat ini dan engkau terus dikuasai kehidupanmu yang lama, tapi engkau katakan engkau percaya kepada Kristus, maka saya meragukan pertobatanmu. Salib Kristus tidak pernah berjalan atau berada di tempat yang terdepan. Banyak orang kan yang berdoa, sembunyikan dia di balik salibmu Tuhan. Itu cuma ada di dalam doa. Sebenarnya apa maksud doa itu, sembunyikan di belakang salib? Sebenarnya bukan seperti itu. Tidak perlu berdoa, Tuhan sembunyikan orang ini di belakang salibmu. Mau bersembunyi di belakang salib Kristus bagaimana? Bukan ungkapan itu. Ungkapan yang benar adalah Kristus di depan kita. Kristus yang memandu kita. Kita berjalan mengikuti langkah-langkah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Jadi saudara, posisi kita di dalam hidup ini sekarang adalah posisi yang disalibkan bersama dengan Kristus. Crucified with Christ. Ya, jadi yang pertama itu dibilang crucified with Christ. Dalam bahasa Yunaninya juga dipakai yang lebih dulu, kata pertama itu on Christo, gitu ya, penekanannya di situ. Kalau saya bacakan sekali lagi dalam bahasa Indonesianya, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bahasa Yunaninya berkata, Kristo sunes tau romai sode opti ego. Dikatakan seperti itu. Jadi dimulai dengan Kristus. Maksudnya apa? Posisi hidup kita sejak salib Kristus adalah posisi di dalam Kristus. Jadi tidak ada lagi manusia yang lama. Manusia yang lama di dalam Adam sudah mati. Digantikan oleh manusia baru yang hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Yaitu Roh Kudusnya yang hidup di dalam kita. Kita harus menyadari bahwa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita adalah sebuah posisi yang kita pegang sejak hidup kita berbalik kepada Kristus. Amin, saudara. Sehingga keinginan dan kerinduan hidup orang yang percaya kepada Kristus adalah senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Karena salib itu selalu memandu hidup kita. Salib itu ada di depan kita. Kristus itu adalah posisi kita. Kita yang lama sudah mati. Jadi tidak perlu berdoa lagi, Tuhan sembunyikan dia di belakang kayu salibmu. Buat apa? Tidak ada seperti itu. Secara otomatis kita di dalam Kristus
adalah kita yang tidak lagi bergantung pada independen kita, bergantung kepada kebebasan kita. Kata-kata ini seharusnya mematahkan setiap rantai-rantai yang mengikat, yang mengatakan bahwa hidupku adalah aku sendiri yang mengatur. Tetapi orang yang percaya kepada salib Kristus, orang yang mengakui pengorbanan Kristus di kayu salib, orang yang mengakui pekerjaan Kristus di kayu salib, secara otomatis dia surrender. Dia surrendering to the supremacy of the Lord Jesus. Tidak ada orang yang melakukan ini selain kita sendiri. Dengan sadar kita katakan, Tuhan, Engkau yang hidup di dalam aku yang lama sudah mati, maka aku akan berjalan mengikuti kehendak-Mu. Itu sebabnya orang bisa berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Itu sebabnya kita yang hidup dalam kehidupan yang baru, kita mengerjakan keselamatan kita. Dari waktu ke waktu, iman kita di dalam Kristus akan terus tertanam dan akan terus menjadi kuat karena kita percaya bahwa Kristus mengasihi kita dan telah memberikan hidupnya bagi kita. Karena Kristus mati bagi saya hidup bagi Kristus. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.